Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali materi tentang proyeksi piktorial ataupun aksonometri. Tapi sebelumnya kita terangkan dulu apa yang dimaksud dengan proyeksi itu sendiri. Proyeksi itu sendiri adalah suatu cara untuk menyajikan benda 3 dimensi ke dalam 2 dimensi atau pada sebuah media. Di sini Bapak akan menerangkan bagaimana penyajian benda dengan gambar teknik. Nah, kita ketahui bahwa penyajian gambar dengan gambar teknik itu dengan cara proyeksi, ya, itu disebutkan bahwa untuk menyajikan sebuah benda 3 dimensi ke dalam sebuah bidang 2 dimensi dipergunakan cara proyeksi. Atau lebih sederhananya, kita menggambar sebuah benda, ya, kita melihat sebuah benda, kemudian kita gambar atau tuangkan pada sebuah kertas, itu disebut dengan proyeksi. Nah, gambar yang dihasilkan dari proyeksi disebut dengan gambar proyeksi. Nah, ini contoh secara sederhana apa yang dimaksud dengan proyeksi. Kita lihat di sini ada bidang proyeksi P, katakanlah ini sebuah kaca, bidang proyeksi P. Kemudian ada benda berupa titik B dan titik C. Kemudian kita melihat benda titik B dan titik C itu di titik A. Jadi kita melihatnya di titik A, mata kita di titik A. Maka terlihat bayangan yang muncul di kaca tersebut atau bidang proyeksi tersebut yang menampilkan misalkan titik D. Titik D ini merupakan hasil proyeksi dari titik B. Sedangkan dihasilkan pula gambar proyeksi berupa titik E. Titik E ini merupakan gambar proyeksi dari benda atau titik C. Nah, itu. Jadi D dan E merupakan gambar proyeksi. Dan garis-garis AB dan garis AC yang sejajar dengan mata kita itu disebut dengan garis proyeksi. Nah, ini secara contoh, kalau kita lihat dari sebuah benda, tidak lagi sebuah titik. Nah, ini ada benda, kemudian terhalang misalkan dengan garis dengan bidang proyeksi. Kemudian mata kita di titik 0 ini, ya. Kita melihat benda tersebut terhalang oleh garis proyeksi, dengan bidang proyeksi, maka sudut-sudutnya kita lihat sejajar dengan mata kita. Sudut-sudut dari benda tersebut sejajar dengan mata kita, lurus dipandang, kemudian berpotongan di bidang terproyeksi tersebut menimbulkan beberapa titik yang kalau kita sambungkan akan terbentuk suatu gambar lagi, ya, suatu benda. Nah, suatu gambar benda ini disebut dengan gambar proyeksi. Nah, kesemuanya ini disebut dengan proyeksi. Nah, ini contoh lagi hasil proyeksi. Kalau mata kita, ya, sejajar atau kita terlihat ada benda, ya, ini bendanya. Kemudian ini bidang proyeksinya. Kemudian garis proyeksinya sejajar satu sama lain, kamu lihat satu sama lain, maka akan dihasilkan gambar proyeksi pula, bentuknya begini. Beda, ya. Ada sedikit perbedaan dengan yang tadi, bentuk dari gambar proyeksinya, hasil proyeksinya, ya, itu juga disebut dengan proyeksi. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan. Di sini ada benda yang tadi seperti yang di atas, ya, hasil gambar proyeksinya dari benda ini. Kita lihat hasil gambar proyeksinya dibanding dengan benda yang ini, hasil proyeksinya ternyata hanya sebuah bidang saja, satu saja. Nah, di sini ini juga hasil proyeksi. Nah, kalau yang ini hasil proyeksi dari gambar proyeksi dari benda tersebut, ini disebut dengan proyeksi aksonometri atau piktorial yang nanti kita akan bahas. Nah, ini proyeksi atau gambar proyeksi dari benda ini, ya, ini disebut dengan proyeksi ortogonal atau gambar pandangan. Nanti kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, kalau kita lihat, ya, macam-macam proyeksi ini. Jadi pada gambar teknik, gambar proyeksi itu bisa caranya ada dua untuk menggambar gambar proyeksi.
itu gambar pandangan tunggal. Jadi untuk menyajikan sebuah benda itu bisa dengan gambar pandangan tunggal ataupun gambar pandangan majemuk. Ada dua cara, jadi gambar pandangan tunggal dan pandangan majemuk. Apa artinya gambar pandangan tunggal? Artinya menjanjikan sebuah benda pada gambar teknik cukup dengan hanya satu gambar. Nah, ini disebut dengan gambar pandangan tunggal. Sedangkan untuk gambar pandangan majemuk menjanjikan sebuah benda membutuhkan beberapa gambar pandangan atau gambar proyeksi. Nah, kita lihat kepada gambar pandangan tunggal itu terdiri dari dibagi dua ya. Itu ada proyeksi piktorial ataupun aksonometri seperti yang tadi di atas diterangkan. Kemudian ada proyeksi perspektif. Nah, ini termasuk dalam gambar pandangan tunggal. Sedangkan untuk gambar pandangan majemuk itu dilakukan dengan proyeksi ortogonal. Nah, untuk proyeksi piktorial itu dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu ada proyeksi isometris, proyeksi dimetris, dan proyeksi miring. Nah, kita lihat yang bagaimana proyeksi piktorial, perspektif, ataupun isometris, dimetris, dan miring. Kita lihat ya. Nah, ini contoh gambar pandangan tunggal ya. Nah, yang tadi. Jadi dari sebuah benda ini hanya cukup dengan satu buah gambar saja untuk menerangkan sebuah benda tersebut ya. Nah, ini disebut dengan gambar pandangan tunggal. Nah, ini dilakukan dengan cara proyeksi piktorial. Nah ya. Nah, kemudian pada ketentuan pada proyeksi piktorial yang tadi ada 3. Yang tadi disebutkan ada 3 jenis proyeksi piktorial, yaitu proyeksi isometris, dimetris, dan miring. Nah, dari ketiga proyeksi ini memiliki ketentuannya yang harus ditaati dalam membuat sebuah gambar dengan ketentuan ketiga tersebut. Contoh, untuk yang isometris memiliki ciri sudut proyeksi alfa 30 derajat, beta 30 derajat. Artinya nanti kamu kalau menggambar untuk proyeksi isometris, kita buat dulu ya garis mendatar yang ini, kemudian garis yang ke kiri menyudut 30 derajat, garis ke kanan yang menyudut 30 derajat. Artinya di sini ada 3 sumbu sebenarnya. Diterangkan bahwa skala perpendekan sumbu X 1:1, sumbu Y 1:1, sumbu Z 1:1. Jadi untuk sumbu X, nah ini sumbu X, kita buat garis menyudut 30 derajat sumbu X. Sumbu Y menyudut 30 derajat sama ya. Nah, sumbu Z itu yang tegak lurus ke atas ya. Apa artinya 1:1 dari ketiga sumbu ini? Artinya nanti kalau kamu menggambar dengan menggunakan proyeksi isometris, maka bagian yang sejajar dengan sumbu X misalkan itu harus 1:1 itu harus digambar dengan ukuran sebenarnya pada kertas ataupun pada gambarnya ya. Kemudian sumbu Y 1:1 berarti ukuran dari benda harus digambarkan sebenarnya pada kertas atau pada gambar teknik ya. Begitu pula pada sumbu Z. Jadi tinggi dari benda itu harus digambar 1:1 atau sama dengan ukuran sebenarnya. Nah, kalau bagaimana yang dimetris? Nah, kalau kamu membuat gambar dengan ketentuan dimetris, proyeksi dimetris, ketentuannya adalah sudut proyeksi ini harus menyudut 7 derajat dan sudut yang ini harus menyudut 40 derajat. Jadi sumbu X harus menyudut 7 derajat, sumbu Y harus menyudut 40 derajat. Kemudian skala perpendekannya untuk sumbu X yang sejajar dengan sumbu X, yang ini yang sejajar itu maksudnya, yang ini sejajar dengan sumbu X, yang ini sejajar dengan sumbu X, itu harus digambar 1:1, artinya digambar dengan ukuran sebenarnya. Untuk sumbu Y, yang ini sumbu Y, ini pula sumbu Y yang ditunjukkan oleh panah ya, ini juga sumbu Y, itu harus digambar 1:2. Nah, artinya 1:2 ini adalah
digambar setengah dari ukuran sebenarnya. Jadi terjadi perpendekan di sini dari ukuran sebenarnya sebesar setengah atau 1/2. Nah, untuk sumbu Z, nah ini sumbu Z ke atas, yang tegak ke atas ini juga sumbu Z, yang sejajar dengan sumbu Z itu digambar dengan 1:1, artinya diukur atau digambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, ini ketentuan dimetris. Sedangkan untuk ketentuan proyeksi miring, kita lihat untuk sudut proyeksi alfanya 0 derajat, sudut betanya 45 derajat. Artinya pada sumbu X yang sebelah sini ini jadi rapat dengan garis mendatar ini karena sudutnya sebesar 0 derajat. Kemudian yang ini sumbu X, sumbu Y ini harus menyudut 45 derajat. Ini 45 derajat. Kemudian ketentuan dari ketiga sumbu tersebut hampir sama dengan dimetris, yaitu untuk sumbu X yang sejajar dengan sumbu X semuanya itu harus digambar 1:1, artinya digambar dengan ukuran sebenarnya. Untuk sumbu Y itu harus digambar setengahnya dari ukuran sebenarnya. Nah, ini yang ditunjukkan, yang sejajar dengan sumbu Y itu harus digambar setengahnya dari ukuran sebenarnya. Nah, untuk yang sumbu Z itu harus digambar dengan ukuran sebenarnya. Ya, nah itulah ketentuan dari proyeksi isometris, dimetris, dan miring yang merupakan bagian dari proyeksi piktorial, yang merupakan penyajian benda dengan gambar pandangan tunggal. Nah, ini contoh hasil gambar dari proyeksi ketiga tadi. Yang pertama kamu lihat yang isometris. Ini menyudutnya sumbu X-nya 30 derajat, sumbu Y-nya 30 derajat. Sumbu X yang sejajar semuanya dengan sumbu X itu digambar ukuran sebenarnya. Kemudian sumbu Y ya, itu yang sejajar dengan sumbu Y itu digambar dengan ukuran sebenarnya. Begitu pula dengan sumbu Z sama yang tegak ke atas. Nah, itu. Nah, kemudian proyeksi dimetris. Ini hasil gambar dari proyeksi dimetris. Kamu bandingkan, ini bendanya sebenarnya sama, cuma hasil penyajiannya berbeda ya, berdasarkan ketentuan dari proyeksi yang dipilihnya. Nah, ini contoh yang digambar benda tersebut dengan proyeksi dimetris ya. Ini menyudut sumbu X nya 7 derajat, ini 40 derajat. Nah, kemudian ketentuannya yang mencolok itu sumbu Y itu digambar setengahnya dari ukuran sebenarnya dari benda yang asli. Nah, kamu lihat ya, ini panjangnya setengahnya berbeda. Kemudian sumbu proyeksi miring. Nah, ini proyeksi miring, sumbu X-nya itu 0 derajat, menyudutnya sumbu Y-nya 45 derajat. Kemudian semua yang sejajar dengan sumbu Y digambar setengahnya dari ukuran sebenarnya. Nah, ini hasil. Nah, ini kamu kalau sudah membuat ini, kamu sudah menyajikan sebuah benda. Baik, tentukan pemilihan apa dengan proyeksi isometris, proyeksi dimetris ataupun proyeksi miring, asalkan ketentuannya harus diikuti, harus dipatuhi ya. Nah, kalau yang ini disebut dengan proyeksi perspektif. Kamu lihat ya, hasil proyeksi dari satu buah titik penglihatan, ini hasilnya. Hasil proyeksi dari 2 buah titik penglihatan, ini hasil gambar proyeksinya. Hasil proyeksi dari 3 buah titik penglihatan, ini hasilnya. Nah, ini tidak cocok dipakai gambar tekniknya pada bidang teknik mesin ya, karena akan mengacaukan bentuk benda atau memberikan informasi yang bisa saja yang salah dari bentuk benda tersebut ya, ataupun ukuran dari benda tersebut. Jadi tidak cocok untuk bidang teknik mesin. Untuk proyeksi perspektif jadi jarang dipakai. Untuk proyeksi perspektif ini banyak dipakai pada bidang teknik sipil, misalnya untuk membuat atau menggambar sebuah gedung ya, sebuah jembatan ataupun bangunan yang lainnya. Jadi kita untuk teknik mesin hanya termasuk otomotif, termasuk ya otomotif TSM atau TBSM itu menggunakan proyeksi isometris, dimetris, miring untuk menyajikan sebuah komponen ataupun benda.
Nah, ini contoh. Kalau ada sebuah benda, kamu lihat, misalkan di sebuah benda, ya. Kemudian ukurannya, misalkan panjang 80 mm, kemudian lebar 30 mm, dan tingginya 40 meter. Nah, kita sajikan dengan, misalkan disuruh sajikan dengan proyeksi isometris misalkan. Nah, kita buat dulu garis bantu mendatar, kemudian kita buat sumbu X dulu, sumbu X. Nah, ini sumbu X, ya. Sumbu Z. Kemudian sumbu Y menyudut 30 derajat. Nah, ini yang ditunjukkan oleh panah, ya. Nah, kemudian sudah itu kamu pindahkan ukuran ini yang menjadi sumbu X. Sumbu X harus dipindahkan atau digambar dengan panjang 1:1, artinya digambar ukuran sebenarnya. Jadi panjangnya ini harus 30 mili, ya. Begitu pula yang sejajar dengan sumbu X 1:1. Kemudian sumbu Y, yang ini kita anggap sumbu Y, jadi dijadikan sumbu Y. Berarti kita gambar ini 80 mm, ya. Kemudian menyudut 30 derajat dari garis bantu ini, ya. Jadi kita gambar ukuran sebenarnya, ya, 80 mm. Kemudian untuk sumbu Z kita pilih yang 40 atau yang tingginya. Nah, kita buat sumbu Z semua dengan ukuran sebenarnya 40 mm. Nah, ini contoh hasil penyajian dengan proyeksi isometris. Kalau ini disajikan atau dengan proyeksi dimetris, maka ini yang akan berubah apanya? Ya, ini tentunya sudutnya. Yang ini akan menyudut 7 derajat, kemudian ini 42 derajat. Kemudian sumbu perpendekan untuk sumbu Y-nya itu setengahnya. Jadi nanti yang digambar pada sumbu Y misalkan 80 mm itu akan digambar menjadi 40 mm, karena ketentuannya untuk sumbu Y pada proyeksi dimetris itu 1:1. Nah, itu ya. Nah, itulah penjelasan dari proyeksi, terutama untuk proyeksi piktorial dan jenis-jenis dari proyeksi piktorial, yaitu isometris, dimetris, dan proyeksi miring, dan ketentuan-ketentuannya, ya. Mudah-mudahan kalian paham, ya. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian coba untuk membuat gambar proyeksi, ya, dari sebuah benda dengan proyeksi isometris, dimetris, dan miring. Tentunya ketentuan yang ini harus ditaati. Nah, ini sekian dari Bapak untuk penjelasan dari proyeksi piktorial. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.